Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memberikan panduan untuk teman-teman yang akan melakukan registrasi uji sertifikasi di LSP SMKN 1 Majalaya. Karena registrasi ini bersifat online, maka nanti teman-teman perlu untuk mengakses website dari LSP SMKN 1 Majalaya. Baik, akan saya demokan. Teman-teman bisa langsung di Google, kemudian diketikkan saja LSP SMKN 1 Majalaya. Nah, nanti akan menemukan website yang sudah terindeks Google yang paling atas. Bisa mengklik bagian mainnya, atau teman-teman bisa langsung masuk ke subnya, yaitu di bagian registrasi. Jadi kalau misalkan mau ke registrasi juga bisa langsung, atau mau ke website terlebih dahulu. Kalau misalkan ke website terlebih dahulu, nanti ada menu registrasi di sebelah kanan atas. Registrasi dan tampilannya sama. Nah, oke, baik. Di sini setelah teman-teman masuk ke halaman registrasi, di sini teman-teman akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu apakah teman-teman ini calon asesi baru atau teman-teman pernah melakukan pengujian di kami. Gitu. Kalau misalkan belum pernah melakukan pengujian di kami, berarti teman-teman pilih pada bagian calon asesi baru. Diklik saja calon asesi baru. Nah, kemudian nanti akan masuk ke bagian registrasi ini. Ada beberapa form yang harus teman-teman isi. Di sini ada nomor induk. Dimohon diperhatikan untuk nomor induk ini adalah nomor induk siswa atau NIS, bukan NISN. Seperti itu. Kemudian ada NIK. Ini disesuaikan dengan yang ada di KTP atau kartu keluarga. Sekarang saya isikan dulu. Seperti ini misal saja. Nah, kemudian nama calon asesi, berarti nama teman-teman yang akan melakukan registrasi hari ini. Ini boleh dengan kapital atau boleh dengan huruf kecil. Kecil besar seperti ini ya, maksudnya. Kemudian ada tempat lahir juga diisi. Kemudian tanggal lahir juga sama diisi, silakan ya, disesuaikan dengan tanggal lahir teman-teman. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin disesuaikan ya. Kemudian kebangsaan di sini apakah teman-teman bangsa Indonesia atau kebangsaan asing? Kalau kebangsaan Indonesia bisa diketik saja WNI. Nah, kemudian di sini teman-teman perlu menuliskan email aktif ya, email aktif yang pernah teman-teman buat dan bisa digunakan. Untuk apa? Email aktif ini akan digunakan sebagai nanti username untuk teman-teman. Karena nanti setelah registrasi ini akan dikirimkan username dan juga passwordnya untuk mengakses MUK digital kami, yaitu username-nya menggunakan email ini. Dan harus aktif ya teman-teman. Baik, untuk nomor telepon ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau yang ada boleh diisi, kalaupun yang tidak ada bisa di skip saja. Kemudian nomor telepon HP ini wajib teman-teman isi dan harus sudah terintegrasi dengan WhatsApp. Kenapa? Karena nanti username dan passwordnya atau pemberitahuan lainnya akan kami kirimkan melalui WhatsApp. Sehingga teman-teman diharapkan nomor telepon yang diisi di sini itu sudah terintegrasi dengan WhatsApp. Dan untuk penulisannya, mohon untuk tidak menggunakan tanda strip, tapi angka semua. Dan untuk depannya, tidak menggunakan 62, tapi 62-nya diganti dengan 0.
Baik, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut untuk nomor telepon. Nomor telepon kantor ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian untuk alamat, ini mohon alamatnya diisi selengkapnya. Dari mulai nama kampung atau nama dusun. Kemudian kalau misalkan yang di perumahan juga boleh diisi dengan nama perumnya. Jangan lupa RT RW-nya. Dan juga desa. Sampai ke kecamatan. Nah, kode pos ini mohon diisi sesuai kecamatan masing-masing. Dan untuk pendidikan terakhir, karena teman-teman masih SMA atau SMK, jadi diisikan SMA SMK. Nah, ini untuk data dirinya, mohon diisi dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk nomor induk ini, mohon tidak menggunakan spasi ya. Tolong disesuaikan. Biasanya nomor induk ini ada di absen teman-teman atau di kartu pelajar. Baik, berikutnya adalah data pekerjaan saat ini. Untuk data pekerjaan saat ini, nama lembaga diisi dengan nama sekolah. Nama sekolah teman-teman, di mana teman-teman bersekolah. Kemudian jabatannya diisi dengan siswa. Dan nomor telepon ini adalah nomor telepon dari sekolah. Nah, seperti ini. Kemudian alamat lembaga juga sama, diisikan dengan alamat sekolahnya. Kemudian kode pos juga sama, dan email juga sama. Ini terkait dengan lembaga. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah data pekerjaan selesai, berikutnya diisikan data sertifikasi. Nah, untuk data sertifikasi ini, teman-teman harus memilih. Pertama, tujuan asesmennya, yaitu sertifikasi, dan skemanya. Silakan dicek, kira-kira teman-teman ini masuknya ke jadwal yang mana. Karena ini sudah ada skema, nama sekolah, dan juga tanggal pelaksanaannya. Jadi silakan teman-teman pilih sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Baik, kalau sudah, maka tinggal di submit. Nah, setelah data berhasil disimpan, teman-teman perlu nih mengupload beberapa hal, yaitu rapor semester 1-5. Ini tolong dijadikan ke dalam PDF. Dan maksimalnya adalah 2 MB. Baik, apa saja? Yaitu yang pertama rapor semester 1-5, sertifikat PKL, kemudian kartu keluarga, dan juga kartu pelajar. Jika teman-teman terkendala dengan kartu pelajar, ini boleh menggunakan kartu peserta ujian. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya KTP, ini boleh diuploadkan juga KTP-nya. Jika bagian kartu pelajar ini terkendala. Ingat, perlu dijadikan PDF dan juga maksimalnya adalah 2 Mbps. Baik, jika setelah teman-teman berhasil upload di sini, maka tampilannya akan seperti ini. Dan jika sudah selesai, maka bisa dilanjut ke asesmen mandiri. Klik asesmen mandiri dan kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, teman-teman, yang perlu teman-teman jawab. Dan teman-teman harus memilih K jika teman-teman akan melanjutkan ke uji sertifikasi. Karena satu saja dipilih BK, maka nanti tidak akan bisa dilanjutkan, teman-teman. Ya, jadi silakan teman-teman pilih K semua untuk pada bagian pertanyaannya. Kemudian pada bagian bukti, ini bisa pada sertifikat PKL atau pada rapor. Kira-kira teman-teman
bukti teman-teman bisa misalkan ini menyusun daftar teknologi yang saat ini dipakai, ini ada nggak di rapor? Kalau ada di rapor, itu bisa dijadikan bahan bukti. Tapi kebanyakan ini memang rapor. Tapi kalau misalnya ada yang dari sertifikat PKL juga bisa. Oke, jadi seperti itu untuk pengisian asesmen mandirinya. Jadi teman-teman perlu menilai diri sendiri apakah elemen-elemen ini atau pekerjaan-pekerjaan ini itu teman-teman sudah kompeten apa belum. Nah, ini terus saja. Pilih BK ya, jangan sampai memilih BK ya teman-teman, pilihnya K. Nah, kemudian jangan lupa di checklist pada bagian ini. Dengan ini saya nama masing-masing menyatakan bahwa data asesmen mandiri diisi sesuai dengan fakta. Klik, kemudian di submit. Kemudian data ini akan dikirim ke sistem kami. Tunggu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan asesmen mandiri berhasil disimpan, terima kasih telah melaksanakan per-asesmen dengan baik. Maka nanti akan dibarengi dengan pesan dari sistem kami ke nomor WhatsApp yang telah diinputkan pada registrasi sebelumnya. Baik, akan saya tunjukkan ya. Nah, nanti akan muncul pesan dari sistem kami berupa seperti ini. Dan akan diberikan email dan juga password. Dan di sini ini yang akan teman-teman gunakan sebagai akses kepada MUK digital kami. Linknya di mana? Ini sudah ada. Linknya tinggal diklik saja. Sorry. Nah, kemudian teman-teman tinggal di copy paste saja email dan juga passwordnya. Nah, maka nanti akan masuk ke halaman ini, di mana ini akan berisi profil teman-teman, dokumen yang telah tadi diupload, dan juga jadwal. Nah, sampai di sini teman-teman sudah melakukan proses registrasi. Baik, seperti itu mungkin untuk